Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Rianto namanya Rianto Timbul. Tentunya Pak Rianto ini pada asal usulnya, kenapa namanya Timbul? Masih ingat nggak pelawak Sri Mulat namanya Timbul? Apa hubungannya dengan Pak Rianto ini? Iya, saya anak yang ke-6 dari pelawak Sri Mulat. Oh iya, jadi benar ya ada hubungannya ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Timbul selalu akan diingat dengan adanya kemunculan Pak Rianto Timbul bersama kita pada malam hari ini. Rianto, gimana? Masih di PLN ya sampai sekarang? Masih Pak, selaku auditor sama pengajar. Ya, Pak Rianto ini kan anaknya Pak Timbul Sri Mulat ya? Iya. Ya. Orang Sri bilang Mulat masih ada nggak sih Pak Rianto? udah almarhum tahun 2010 Pak, usia lah. Bukan, Sri Mulatnya masih ada, Sri Mulatnya. Kalau Masih Sri ada Mulatnya ini kegiatan? udah jarang sih Pak, jarang manggung di TV. Apa mungkin karena ada yang rusak Pak? Karena Kenapa? setahu saya itu yang rusak namanya Pak Tarsan itu. Oh begitu ya, karena terlalu teriak-teriak. Kenapa ya? Bukan, karena Pak Tarsan itu selayaknya di hutan Pak, namanya aja Tarsan. Oh harusnya nggak ke kota dia. Iya, siap. Oke, kita nggak bicara Sri Mulat pada malam hari ini, tapi terima kasih atas leluconnya. Baik, saya ingin dengar cerita dari teman-teman yang dulu memperjuangkan basis pekerja outsourcing di PLN. Yang jelas ada orang-orang yang mengerjakan catat meteran, kemudian juga ada yang teknisi-teknisi yang dikontrak secara tahunan. Padahal itu mereka mengerjakan yang namanya core bisnis daripada PLN, ya kan? Iya. Nah, oleh karena itu mungkin Pak Rianto bisa menceritakan bagaimana perjuangan mereka dan kemudian sekarang ceritanya seperti apa, ya? Apakah sekarang yang diperjuangkan itu sudah dicapai atau belum, atau masih ada harapan-harapan lebih lanjut? Silakan Pak Rianto, waktu dan tempat. Boleh saya tanya balik ini sebelum saya banyak berpendapat nanti. Loh, kok saya ditanya? Kalau ngelawak itu ya gitu, tapi ya oh ya monggo. Katanya pinginnya nggak serius kan gitu, tapi santai kan gitu kan. Kira-kira menurut Pak Pumpida, PLN itu perusahaan listrik negara, N-nya kan negara. Apa masih tetap N atau S? Kalau S swasta Pak, mohon maaf. Itu aja dari Pak Pumpida, kira-kira seperti apa? Ya, kalau dalam konteks status perusahaannya dikarenakan aturan-aturan yang ada, jelas merupakan masih pakai N ya? Masih. Oh. Ya karena status hukumnya ya. Nah, kita nggak bicara status dalam konteks persepsi yang lain ya. Iya, jadi sudah S Pak sekarang itu. Jadi sudah swasta. Bagaimana ceritanya itu? 35.000 megawatt aja porsi terbanyaknya, persentase terbesarnya aja swasta kok yang bangun. Gitu. Oh, maksudnya yang supply-nya toh. Tapi kan kontraknya ke PLN, di supply kontrak ke PLN toh. Nah, berarti kan PLN perannya sekarang jadi McLaren. Apa itu McLaren itu? Maklar. Gitu. Jadi jual kalau McLaren F1 itu ya. Iya. Maklar Pak Calo Pak, baca jadi udah. Oh ya. Apa pingin calo terus? Kan enggak. Harusnya jadi pemain benar ya. Pinginnya ya N-nya tetap negara. Karena apa? Ini saya baru menjelaskan ini. Gitu. Karena supaya listrik itu ketemunya murah. Jadi kalau filosofinya listrik murah itu dulu namanya listrik itu TDL Pak, ininya tarifnya. Tarif dasar listrik. Listrik, ya. Dasar. Jadi nggak boleh naik itu nggak boleh, harus di dasar. Filosofinya gitu. Jadi listrik itu murah karena tarifnya di dasar. Gitu. Nah, sekarang diganti sama kawan-kawan di PLN namanya TTL, tarif tenaga listrik. Sudah nggak dasar lagi. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu? Ganti menjadi tarif dasar menjadi TTL. Ya karena swasta tadi Pak yang ingin untung atau laba sebanyak-banyaknya dari kawan-kawan kapitalis yang
punya modal, punya Kalau uang. begitu untungnya banyak dong Pak Rianto sekarang. Oh ya Karena kan enggak. harganya naik terus. Enggak. Oh enggak. Listrik itu benefit Pak, manfaat, bukan profit. Sedangkan PLN itu kan 3 kementerian, ada KU, ada ESDM, ada satu lagi apa itu namanya? BUMN. PN. Nah, ini kalau BUMN undang-undangnya profit, Pak. Harusnya kan apa itu? Oh, bukan profit maksudnya BUMN. Maksudnya undang-undang Persero. Karena PT PLN ini kan Persero. Betul. Persero. Jadi karena Persero ya cari untung, cari laba. Gitu. Nah, maksud saya gini, berarti kan karena harganya naik, berarti ada dana yang terkumpul yang kemudian bisa membiayai katakanlah para pekerja outsourcing atau honorer gitu ya. Di dalam konteks ini untuk bisa menjadi karyawan tetap sebetulnya, memberikan kesejahteraan yang benar kepada karyawannya. Nah, ini sebenarnya kejadiannya seperti apa? Itu yang saya inginkan waktu saya selaku Sekjen SPPLN. Jadi jadi platnya itu negara, jadi plat merah. Tapi sekarang PLN punya anak perusahaan, jadi apa itu namanya karena anak perusahaan, jadi itu juga plat merah. Tapi roh di dalamnya plat kuning, Pak, swasta. Jadi penggajiannya bukan penggajian seperti holding, jadi penggajian outsourcing. Jadi UMR gitu yang dibayar. Itu yang nggak saya inginkan. Jadi mau kerja setahun, mau kerja 10 tahun, tetap dapat UMR, begitu? Iya, jadi yang kalau saya memulai dari apa itu namanya narasi saya ini sekarang gini nih, kenapa saya dulu berjuang untuk OS ini menjadi pegawai tetap itu OS itu outsourcing ya maksudnya ya? Outsourcing Pak, iya OS outsourcing, bisa juga orang soro gitu ya, karena pekerjaannya memang soro itu susah gitu. Ya. Karena pekerjaan PLN kan risknya tinggi Pak. Betul. Apa itu resikonya tinggi. Jadi kalau yang dikatakan ini pegawai horornya itu tewas Pak. Nah, pegawai honor ya OS. Saya masih ingat cerita yang ada kesetrum tuh tegangan tinggi segala ketika memperbaiki satu teknisi tahun 2019 itu statistiknya 31 yang tewas loh Pak. Innalillahi. Manusia semua itu. Iyalah. Gitu. Manusia semua. Jadi nggak bisa dibayar dengan uang. Gitu. Nah ini saya memulainya dari honornya seorang gaji direksi Pak. Gaji direksi itu gajinya itu 350 juta sampai dengan kurang lebih 500 juta. Belum tantim. Tantim aja satu tahun itu bisa 2-3 miliar gitu setahun. Gajinya Pak ya. Enak sekali ya. Enak Pak. Ya. Makanya Bapak kan harus jadi direksi supaya banyak. Ini direksi PLN holdingnya kan, bukan yang anak perusahaan toh? Ya, direksi. Kalau yang anak perusahaan berapa? Ya saya nggak sebut itu, yang jelas banyak lah itunya. Itu saya kaitkan dengan pegawai outsource. Pegawai outsource itu kalau UMR-nya 3,5 juta, itu berapa persen dari 350 juta tadi? Gitu lah. 1% ya kira-kira ya. Wah, nggak karu-karuan Pak. Jadi yang namanya saya kaitkan lagi dengan Pancasila, khususnya sila kelima. Sila kelima ini kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nggak adil Pak gitu. Jadi antara bumi sama langit. Nah inilah yang saya itu tergerak bahwa penggajian di PLN khususnya outsource itu sangat jolim gitu loh. Gitu. Karena apa itu namanya gajinya atas sama bawah ini wah jauh banget gitu. Gitu. Itu padahal kalau saya melihat dari tugas seorang pemimpin di negara ini adalah sudah diamanatkan sesuai Undang-Undang Dasar 45 khususnya gitu. Jadi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dalam hal ini PLN itu ya harus dikuasai oleh negara, nggak boleh dicaplok-caplok sama kapitalis itu gitu. Dan ini juga digunakan sebenarnya untuk kemakmuran rakyat. Bagaimana yang namanya outsourcing itu dikatakan makmur? Paling dikatakan makmur bisa hanya sekedar punya rumah sama sumur Pak gitu. Iya, jadi nggak inilah nggak sejahtera lah itu, nggak sesuai dengan keinginan saya. Ini dari sisi penggajian ini jolim. Ini belum termasuk yang apa itu namanya
tunjangan sosial segala macam itu jauh. Kalau menurut saya itu jauh dari semestinya yang harus diberikan sama orang-orang kawan-kawan OS yang resikonya tinggi karena sampai pada tingkat tewas kematian. Gitu. Jadi mungkin Pak Pumpida setuju kalau orang yang digaji gede itu karena risknya tinggi kan, resikonya tinggi kan. Gitu. Jadi, ya, sepakat. Iya, kayak seperti pilot itu kan. Itu kalau salah sedikit mati itu, jatuh itu. Orang PLN ya sama, banyak yang jatuh-jatuh itu. Jadi harusnya itu pegawai-pegawai itu yang digajinya besar gitu. Karena risknya tinggi. Nah, ini nggak terjadi di kawan-kawan outsourcing. Makanya saya tergerak karena saya menganggapnya penggajiannya, kesejahteraannya jolim. Itu tidak sesuai dengan sila yang kelima dari Pancasila, keadilan sosial. Waktu itu saya dengan kawan-kawan serikat-serikat yang lain, yang perusahaan-perusahaan yang di bawah BUMN, ada Garuda, ada Merpati, ada Telkom, ada Pos, ada macam-macam lah Pak, itu termasuk PLN sendiri. Itu membentuk namanya Gerakan Bersama BUMN. Geber BUMN ya? Geber BUMN. Itu. Ya, sehingga waktu itu saya bikin kajian akademik waktu itu Pak. Apa benar sih penggajiannya kayak yang ada di perusahaan-perusahaan tadi OS itu diberikan kepada orang-orang itu. Nah ini kajian akademiknya dengan Universitas Trisakti waktu itu Dr. Andarini kita berkunjung di sana itu memang harus diangkat menjadi pegawai tetap gitu adanya dari sisi kajian akademiknya. Nah, sehingga karena kajiannya seperti itu kita datangi Menteri BUMN, saya datang ke Gubernur, saya datang ke Kementerian Ketenagakerjaan, saya 2 kali ke Presiden, terus saya ke DPR dengan Pak Pumpida salah satunya waktu itu di fraksi Golkar ya Pak waktu itu ya. Ya betul, saya ingat beberapa kali terima dari GBR BUMN dalam konteks dengar pendapat ya. Ya rapat dengar pendapat, saya sendiri juga orang Golkar karena kartu saya masih ada itu AMPI sama FKPPI Pak, karena saya dibesarkan oleh seorang tentara. Bapak saya tentara sebelum di sebelum di kepolisian. Jadi veteran bapak saya dulu, veteran TNI, terus juga bekerja di RRI, terus di Polda. Lah pekerjaan yang kedua ini yang sorenya di Srimulat, gitu. Jadi itu sampingan sebetulnya Srimulat itu ya? Iya, sampingan tapi membuat orang bahagia karena kan canda ininya ya. Alhamdulillah. Candanya itu. Iya. Iya. Semoga barokah ya amal ibadahnya. Iya. Alhamdulillah berhasil membesarkan saya. Jadi dari tampilan saya kan kelihatan saya sudah besar kan. Dan luar biasa ini punya idealisme yang luar biasa sekali nih Pak Yanto ini. Iya. Iya, karena saya sendiri juga bikin grup ngopi itu kalau saya kopi Pak. Jadi kopi itu komunitas pejuang Indonesia. Emang Indonesia ini perlu adanya dibangun, dikembalikan lagi kepada funding fathernya dulu ya, waktu mendirikan PLN itu seperti apa. Nah itu waktu itu. Nah sekarang nasibnya seperti apa Pak perjuangan-perjuangan itu? Apakah pertama teman-teman outsourcing ini sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan? Saya masih belum banyak ini. Oke, mau ngomong lagi. Silakan. Yang jelas hasil Panja Komisi 9 yang dulu ditandatanganin ketuanya waktu itu Bu Ripka Ciptaning, hasil panjanya 23 Oktober 2013 itu sampai sekarang belum diterapkan, bahkan malah yang bacakan di paripurna itu masih ingat siapa ya Pak? Yang bacakan hasil itu di paripurna masih ingat siapa? Bukannya Bu Ripka. Bukan saya itu Pak, kebetulan Pak. Maaf. Iya. Waktu itu memang belum diterapkan jadi belum. Ini ya. Masih zaman kementeriannya Pak Dahlan Iskan. Saya nyebutnya bukan Dahlan Iskan, Dagelan Iskan karena canda aja itu. Janji-janji 16.000 pegawai PLN yang OS itu akan dijadikan pegawai tetap. Ya itu hanya bohong belaka itu.
gitu. Statementnya seperti itu. Jadi kesimpulannya yang rekomendasi panja outsourcing Komisi 9 DPR RI itu yang sudah ditandatangani sampai sekarang belum diterapkan. Gitu. Ya. Terus saya bicara tentang PLN. PLN itu sekarang adanya satu kemunduran. Di zaman Belanda dulu, itu ada namanya perusahaan listrik swasta namanya Anim Ogem GBO milik swasta. Nah, itu dinasionalisasi, jadilah namanya PLN. Nah, sekarang ini balik zaman penjajahan lagi karena PLN sudah enggak N lagi, sudah jadi, kalau menurut saya sudah jadi PLS, pembangkit listrik swasta. Nah, ini terbukti di 35.000 megawatt itulah yang porsi terbesarnya oleh swasta. Jadi PLN sendiri ya khawatir, Pak. Persentase pegawai aja, jumlah pegawai itu 44.000 pegawai. Tapi outsourcing-nya 6 sampai 7 kali dari jumlah pegawai itu, Pak. Jadi kalau 800.000? Oh ya gak karu-karuan, kali aja 44.000 kali 6 atau 7 kalinya. Itu banyak, Pak. 40.000 berarti ya? Iya, jadi kalau andai kata dibubarin, itu ya paling yang kecilnya yang dibubarin, bukan yang besarnya, kelompok besarnya. Nah, ini pernah saya timba ilmu ke negeri Filipina waktu itu. Di sana ada namanya NAPOCOR, National Power Corporation. Nah, itu di sana dicaplok sama perusahaan swasta, namanya PT Avira. Nah, sekarang karena dicaplok itulah sama perusahaan swasta di Filipina, waktu saya belajar ke sana itu, listriknya menjadi tarif yang termahal se-Asia, Pak. Gitu. Lah, bagaimana dengan PLN? Ya, sekarang aja rata-rata seperti saya sendiri, listriknya itu 1 bulan itu 1 juta kurang lebih. Jadi mahal, kalau menurut saya mahal. Jadi saya sendiri juga selaku orang PLN nggak setuju dengan tarif mahal itu. Karena PLN itu bukan cari profit, benefit, cari manfaat gitu. Cuma karena undang-undang Persero disuruh cari profit, laba, ya terjadilah yang namanya tarif TDL tadi dirubah menjadi TTL itu. Sedangkan tarif sendiri kalau dulu kan regulasinya presiden, Pak. Nah, sekarang ini sudah enggak lagi. Sekarang ini Menteri ESDM atas persetujuan DPR. Kalau dulu presiden, Pak. Itu terus bagaimana dengan tenaga outsourcing yang sampai dengan sekarang ini. Jadi tenaga outsourcing ini sampai sekarang masih belum sesuai keinginan panja outsourcing Komisi 9 itu, Pak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti disambung dengan tanya jawab. Terima kasih banyak Pak Rianto Timbul. Jadi sayang sekali ya. Jadi belum sesuai dengan keinginan. Belum sesuai keinginan. Namun saya dengar mereka menjadi karyawan tetap di anak perusahaan ya. Kalau tidak. Ya itu yang tadi saya katakan bahwa anak perusahaan itu kan plat merah sama-sama PLN. Tapi rohnya, Pak, itu masih plat kuning swasta. Ya, penggajiannya paling yang ngikuti UMR UMP itu. Nah, itu yang saya nggak setuju. Karena jadi, pekerjaan tahun naik, tapi karena kenaikan UMR saja gitu ya. Iya, dan tidak semua terlindungi di anak perusahaan. Ada juga yang bukan anak perusahaan. Lah itu yang was-was. Kalau perjanjian kerjasamanya 5 tahun, terus ganti perusahaan, itu cilaka itu, Pak. Sama dengan yang sekarang ada undang-undang cilaka, cipta lapangan kerja itu. Iya. Baik. Terima kasih, Pak. Iya. Apa namanya, Omnibus Law ya, Pak? Omnibus Law, ya. Iya. Kebetulan kawan-kawan PLN juga menentang itu, karena ada salah satunya kalau nggak salah itu gaji harian ya, Pak. Oh. Gitu. Jadi sudah nggak bulanan lagi. Ya. Gitu. Ya betul. Ya, pokoknya nanti kita sama-sama berjuang lagi di dalam konteks yang sama tentunya. Di dalam hal yang tidak ideal seperti ini, saya sangat mengapresiasi rekan-rekan saya semua ini yang menjadi narasumber, bahwa perjuangan itu ternyata memang tidak mudah ya. Ada yang memang kita bisa selesaikan dalam 1 langkah, ada yang 2 langkah mungkin, tapi ada yang harus menunggu sampai ribuan langkah. Dan yang paling penting adalah di dalam konteks perjuangan itu adalah semangat tidak menyerah.
Ya. Dari cerita-cerita yang ada juga belum tentu yang berjuang itu kemudian juga menikmati hasil daripada perjuangannya. Tadi Bu Elvi menyampaikan ada sebagian besar yang kemudian sudah terakomodasi, tapi masih ada 67 orang ya tadi yang masih belum. Nah, jadi yang paling penting kita harus bisa berbahagia ya. Kalau kita ingat para pahlawan kita semua pun yang berjuang pada masa sebelum kemerdekaan, bahkan kemudian gugur di medan perang, juga tidak menikmati kemerdekaannya seperti yang kita nikmati sekarang. Nah, oleh karena itu saya berpesan tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia di dalam konteks perjuangan, sistem kadang-kadang membuat terjadinya ketidakadilan itu dan kita tidak boleh menyerah di dalam hal tersebut. Jadi Pak Rianto saya ada beberapa hal catatan tentang outsourcing. Saya juga bingung kenapa di Indonesia ini muncul konsep outsourcing. Setelah saya runut-runut, ternyata cikal bakalnya ini adalah basis jaring pengaman sosial yang bernama upah minimum tadi. Ya. Coba kalau misalnya kita ubah cara berpikir di dalam konteks bekerja ini berdasarkan produktivitas. Ya. Bayangkan kalau tadi kemudian seseorang yang lebih rajin, ya kan, seseorang yang lebih berprestasi, seseorang yang tadi menempuh resiko lebih, itu dibayar lebih, tentu ini akan ceritanya lain. Tapi dengan basis melegalkan yang namanya upah minimum ini, kemudian semuanya bisa dihalalkan seolah-olah orang bekerja dibayar seperti itu, ya. Dan ini bisa berlaku di dalam konteks guru ataupun dosen ataupun bahkan juga teman-teman yang bekerja di swasta. Nah, ini yang kemudian menurut saya harus dibuat satu basis pemikiran baru di dalam konteks ketenagakerjaan ke depan. Karena kalau enggak, kita akan stuck di sini. Ironinya, di negara komunis seperti Cina misalnya, tidak pernah ada jaring pengaman sosial yang namanya upah minimum itu. Tapi mereka dorong yang namanya pertumbuhan ekonomi secara tinggi, sehingga target-target GDP itu tercapai, dan kemudian gaji ataupun penghasilan dari seluruh rakyatnya naik terus. Dan ini tercipta dua hal. Pertama, kesejahteraan itu sendiri dan lapangan pekerjaan selalu ada. Nah, di kita belum ada cara berpikir besar seperti itu. Dan saya berharap mudah-mudahan para pengambil kebijakan mendengarkan obrolan kita pada malam hari ini. Dan tentunya kita berharap terjadi reposisi-reposisi penting di dalam konteks kehidupan kenegaraan kita ini. Saya sepakat Pak Rianto ya. Harusnya direksi-direksi BUMN itu juga harus mengandalkan basis pengabdian. Tujuan diberikannya gaji itu sebenarnya kan karena mereka punya kewenangan tinggi dan kemudian supaya menghindari korupsi sebenarnya. Padahal di dalam konteks korupsi itu bukan gaji tinggi sama sekali. Korupsi muncul karena moralitas, karena mentalitas. Mayoritas yang atas-atas, Pak. Betul kan? Gaji tinggi pun tetap aja kalau misal mentalitasnya atau moralitasnya korup, dia akan tetap korup. Nah, disinilah kita semua sebetulnya agak salah di dalam memposisikan ini. Seseorang yang bekerja di ranah negara harusnya mempunyai basis keberpihakan kepada negara secara sepenuhnya. Harus mempunyai basis nasionalisme seperti Pak Rianto timbul tadi, gitu ya. Bahwa ada satu yang mau saya utarakan Pak yang sangat penting ini. Silakan. Yaitu mohon kawan-kawan direksi itu untuk merubah mindset. Jadi jangan hanya berpikiran efisien untuk membayar gaji-gaji OS. Nah, ini dirubah efisien tadi dengan menjadi upaya untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia. Jadi kalau andai kata diangkat jadi pegawai tetap itu meningkatkan derajat. Nah, itu membahagiakan banyak orang. Itu sesuai dengan semangatnya pejuang-pejuang zaman-zaman dulu gitu. Memang berjuang untuk mensejahterakan seperti yang diamatkan di Undang-Undang Dasar 45 tadi. Jadi merubah efisien tadi dirubah menjadi upaya berkeinginan untuk membahagiakan atau meningkatkan derajat banyak orang itu loh Pak.
Betul. yang dirubah. Gitu. World Bank baru-baru ini meluncurkan satu tulisan yang sangat bagus. Judulnya adalah Investment of Humanity. Jadi berinvestasi kepada manusianya. Ya, ini yang menarik sebenarnya. Di dalam konteks memberikan kesejahteraan itu bukan sekedar memberikan kesejahteraan, tapi sebetulnya membangun manusia secara seutuhnya. Nah, ini nanti bisa dibaca, saya bisa share nanti tulisannya, dan ini sangat menarik bagi kita semua di dalam konteks membangun bangsa ini ke depan. Saya pernah mengikuti seminar menyelamatkan aset negara di gedung Antara waktu itu. Nah, itu yang saya tekankan, yang diselamatkan aset-aset negara itu nggak hanya sekedar barang-barang nggak bergerak, yang bergerak. Nah, itu manusia itu sebagai investasi juga, sebagai aset itu yang harus diselamatkan juga. Betul, saya sepakat. Saya beri kesempatan kepada Pak Rianto untuk menyampaikan rencana lebih lanjut dari mulai sekarang ke masa yang akan datang, bagaimana tetap untuk bisa memperjuangkan nasib para outsourcing di PLN. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pembeda. Saya mengharap agar adanya kemampuan rekan-rekan outsourcing untuk meyakinkan pada pejabat-pejabat terkait untuk melaksanakan hasil panja outsourcing Komisi 9 DPR RI tanggal 23 Oktober 2013. 2013 ya. Iya. Iya, untuk mengangkat outsourcing jadi pegawai tetap. Yang ini filosofinya, kaum itu tak akan berubah kalau nggak kaum itu sendiri yang merubahnya. Memang untuk perjuangan itu tidak mengenal kata akhir. Untuk undang-undang yang ketenagakerjaan 13 tahun 2003, core business itu tidak boleh di-outsourcingkan untuk khususnya di PLN, dan itu membahayakan supaya tidak adanya satu kejadian seperti orang tewas segala macam. Itu di undang-undangnya 2 tahun bekerja wajib diangkat oleh perusahaan pemberi kerja. Pemberi kerjanya ya PLN kalau di PLN. Yang ketiga, memohon kepada pejabat-pejabat terkait agar terketuk hatinya untuk melaksanakan apa yang menjadi hasil panja outsourcing Komisi 9 DPR RI tersebut. Itu aja dari kami, Pak Pumpida. Kalau nggak terketuk hatinya ya susah. Ya, terima kasih banyak Pak Rianto ya. Mudah-mudahan para pengambil kebijakan ini mendengarkan kita semua juga.